Hari ini kita akan belajar tentang doa syafaat. Saya ulangi lagi, kita akan belajar tentang doa syafaat. Saya harap saudara jangan banyak bertanya dulu tentang apa yang saya mau bagikan. Karena apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan itu pasti akan membongkar habis konsep berpikir kita tentang doa yang selama ini kita salah. Maafkan saya. Selama ini kata doa itu cuma satu arah. Kita dengan Bapa di surga, ya, 99 sekian persen, kalau dikatakan gereja, mari kita berdoa, lihat, 99% isinya cuma 3 hal. 1 pasti minta, 2 pasti lapor. Nah, yang ketiga ini yang saya bilang kita ini kurang ajar. Merintah Tuhan, menyuruh Tuhan. Lagi sekali, doa yang selama ini kita lakukan itu cuma satu arah. Dan isinya rata-rata 3 hal ini. Minta, lapor, nyuruh. Maaf kalau ada yang tidak setuju. Saya minta tenang dulu, belajar sampai selesai waktu ini. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka itu doa dari agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, saya meneliti mengapa semua agama yang mengajarkan doa atau sembahyang itu pasti isinya 3 ini. Suatu hari waktu Roh Kudus menunjukkan itu, saya syok. Maaf ya saudara, tidak ada agama di dunia ini yang tidak mengajarkan umatnya untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Saya ulangi, tidak ada agama di dunia ini yang tidak mengajarkan umat agama-agama itu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Nah, kita dengar kata sesaji, ya, artinya mempersembahkan sesuatu. Dan lihat, kita keturunan Tionghoa, kalau Imlek seperti ini, wih, mau memberi semuanya yang terbagus buat Tuhannya. Nah, ini yang membuat saya syok waktu Roh Kudus memberitahukan ini. Kenapa? Karena kita merasa sudah memberi sesuatu kepada Tuhan, maka kita berhak untuk memerintah Tuhan. Karena aku sudah memberi. Wih, kaget sekali. Maka itu mengapa pengajaran perpuluhan di dalam gereja membuat orang yang merasa sudah memberi banyak kepada Tuhan. Mereka merasa, ya Tuhan harus tolong aku dong. Karena aku sudah memberi kok. Waduh, waktu Roh Kudus buka itu saya kaget. Ternyata salah. 4 negara yang Pak Yakubus tadi ceritakan sebelum kita mulai. Saya tahu sejarah itu. Tentang Kublai Khan. Tentang Mahatma Gandhi. Tentang Jepang yang minta misionaris. Tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, kalau yang 4 ini, 3 ini saya alami sendiri. Tahun 65. Saudara, ada berapa gereja menolak orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Karena takut. Saya masih ingat gereja saya, gereja Pantekosta di Indonesia. Nggak begitu besar. Berapa waktu setelah peristiwa itu, loh, ini kok orang jadi banyak dari mana? Sampai nggak muat saudara gereja itu. Karena tiap kali ibadah minggu ada tambahan, ada tambahan. Ternyata saudara-saudara kita yang sedang panik hari-hari itu. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan harus punya agama. Nah, ini yang saya kagum kepada pekerjaan Roh Kudus. Ternyata saudara-saudara kita itu di antara berapa agama yang disahkan di Indonesia, mereka lebih milih ke Kristen.
Tapi saudara, nggak cuma di gereja di mana saya ada hari itu, tapi dengar banyak cerita. Gereja-gereja lain di kota-kota lain orang datang. Tapi sedih, takut gembalanya hilang kairos itu. Nah, dari kesaksian Pak Yakobus tadi, maka kita harus merubah konsep doa kita. Mari kita mulai dengan Ibrani 7 ayat 25. Nah, Pak Samuel, Pak Sam, kalau ada Alkitab bahasa Mandarin, nanti bisa menolong kita yang nggak bisa bahasa Mandarin ini untuk mencari pendalaman Ibrani 7 ayat 25. Nah, saudara, inilah kata syafaat yang tertulis di dalam kitab suci kita. Ibrani 7 ayat 25. Ada yang menayangkan Alkitab di Zoom? Kalau tidak ada, saya baca dari Alkitab saya. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Saya harap semua membuka Alkitab. Oh, terima kasih. Udah kecil sekali. Baik, saya akan baca dari buku saya. Ya, Alkitab saya. Ibrani 7 ayat 25. Udah? Begini firman Tuhan. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Ya, kalau saudara buka terjemahan lama, begini. Nah, kata syafaat itu ada di ayat ini. Begini ya terjemahan lama. Oleh sebab itulah, Yesus berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Tuhan oleh sebab dia. Sedangkan ia, Yesus, hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Nah, inilah satu-satunya dalam perjanjian baru kata syafaat. Syafaat itu dari bahasa Arab. Intercede bahasa Inggrisnya. Nah, pengantara bahasa Indonesianya. Nah, itu Tuhan Yesus menjadi pengantara, pensyafaat mereka. Saya ulangi lagi ya. Karena itu Yesus sanggup juga ya, menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan, sebab Yesus hidup senantiasa. Saudara, saya mau terima kasih diperbesar ini ya. Nah, begini saudara, pelan-pelannya. Satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga sampai nanti datang kembali seperti janjinya. Saya ulangi, tolong perhatikan kata senantiasa. Satu-satunya ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang memberitahu gereja sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai dia datang kembali seperti janjinya. Dia itu ngapain? Ternyata Ibrani 7 ayat 25 inilah satu-satunya ayat yang memberitahu dia ngapain di surga sambil menunggu waktu untuk dia datang. Ternyata yang dikerjakan Tuhan Yesus senantiasa, terus menerus, tidak stop, adalah bersyafaat untuk manusia yang belum diselamatkan. Wih saudara, ini luar biasa. Jadi di surga, sejak dia naik ke sana sampai nanti datang kembali,
Dia nggak ngapa-ngapain selain menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Lalu kita disuruh apa? Oke, kita buka Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Berharap lewat pertemuan ini ada istilah baru, saya baru sadar kemarin. Saya pikir saudara ini salah nulis. Morning prayer. Ternyata more-nya itu more lebih baru neng. Saya bilang, wah hebat juga ini Pak Yakobus ini. Morning. Saya pikir ini salah nulis sekali. Kok ada E-nya? Morning. Ternyata ini memang pelayanan saudara kita ini. Terima kasih Pak Yakobus. Ada istilah baru. Iya. Iya, Yohanes 17 ayat 20. Maaf, ayat 20. Ya. Perhatikan. Wih, terima kasih Bapak. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya. Jadi Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Getsemani, ini doa yang luar biasa. Papa, aku nggak cuma berdoa untuk murid-muridku ini. Tidak. Tapi apa? Terima kasih Bob, anak saya dari Nabire, beri komen. Ya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi, perhatikan ini. Untuk orang-orang, saya tambahkan satu kata pendek, yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Wih, saya kaget. Saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk saudara dan saya. Doanya apa? Doa yang sangat luar biasa. Itu ada di, maaf, ayat yang bentar. Ini penting sekali. Kenapa kita didoakan oleh Tuhan Yesus? Karena dia nggak rela membiarkan kita tertinggal di dunia. Karena kita dalam bahaya kalau kita ada dalam dunia ini. Sebentar, bantu saya. Ada ayat begini di Yohanes 17. Aku tidak meminta mereka. Oh, ayat 15. Ayat 15. Ini doa yang mengharukan, saudara. Aku tidak meminta, Papa, supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Nah, kalau saudara mendengar kalimat ini, sebetulnya Tuhan Yesus itu ingin minta Papa supaya kita diambil dari dunia. Tapi dia nggak minta. Kenapa? Satu, sebetulnya dia sayang kita luar biasa. Dia ingin kita pergi bersama dia. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena kita punya tugas. Saya baca lagi ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau, ini mengharukan saudara. Papa, aku tidak minta supaya murid-murid dunia engkau ambil dari dunia. Pergi bersamaku ke surga. Enggak. Oh, terima kasih. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mengharukan enggak doa ini saudara? Lalu kalau kita ditinggalkan di dunia, tugas kita ini apa? Ayat 20 tadi. Begini. Ternyata yang didoakan bukan cuma kita yang dia kasih. Tetapi yang dia doakan juga, perhatikan ayat 20. Tetapi juga aku berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-muridku ini. Sadar gak? Bahwa saudara dan saya punya tugas untuk memberitakan nama Yesus. Maka itu tadi Pak Yakobus memulai dengan 4 kisah sejarah. Kubalai Khan, Mahatma Gandhi,
Jepang minta misionaris. Dan peristiwa G30S. Kairos Tuhan lewat. Karena kita lupa bahwa ada doanya Tuhan Yesus. Perhatikan saya pakai kalimat ini. Biarlah yang belum sadar hari ini saudara sadar. Doa ini belum ditutup oleh Tuhan Yesus. Kalau istilah kita, doa ini belum diamenkan oleh Tuhan Yesus. Betul tidak? Kenapa belum amin? Karena selama di dunia ini masih ada orang yang belum dengar tentang nama Yesus. Belum pernah tahu ada orang yang mau mati untuk orang itu. Maka Tuhan Yesus belum amenkan doa ini. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengamenkan doa ini? Saudara dan saya. Kalau kita menjadi pensyafaat mereka. Nah, kalau saudara dan saya menjadi pensyafaat bersama dengan Tuhan Yesus, maka di dunia ini gak ada lagi orang yang tidak pernah dengar dan tahu tentang nama yang dahsyat itu dan tentang penyelamat itu. Maka Yesus akan doa terus. Gak amen-amen. Maka saya pakai istilah Jawa. Kebuangetan tenan kita ini. Ngerti kata itu? Keterlaluan kita ini. Maaf, jangan tersinggung. 99% kalau kita doa syafaat, isinya begini. Tuhan selamatkan Tiongkok. Tuhan selamatkan orang-orang Banten. Selamatkan orang-orang Sunda. Oh Tuhan selamatkan orang-orang Madura. Wih, dengan teriak-teriak sepertinya rohani. Saudara sadar enggak? Doa itu memusingkan Tuhan. Begini pusingnya Tuhan dengan kelakuan kita ini. Dengar ya. Hei murid-muridku. 2000 tahun yang lalu aku menyuruh kamu. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Dan seterusnya. Aku yang menyuruh kamu. Akan balik lagi menemui kamu. Kenapa kamu nyuruh aku lagi? Selamatkan, selamatkan. Nah kalau kita dengan Tuhan suruh-suruhan. Yang pergi terus siapa? Maka itu para pendoa syafaat hari ini harus bertobat. Maaf saya berkata. Jadi doa syafaat itu bukan merintah Tuhan. Contoh lain. Maaf. Ini saya alami enggak 1 kali, enggak 2 kali. Diundang gereja. Biasanya saya datang selalu lebih awal biasanya. Kalau enggak ada alasan tertentu. Nah suatu kali ini pertama kali pengalaman saya. Ya karena ibadah belum dimulai. Jadi belum banyak orang yang datang. Terus saya melihat ada beberapa saudara. Saya pikir mereka itu bersihkan kursi. Loh, bersihkan kursi kok nggak bawa lap atau kemucing istilahnya bulu ayam itu. Terus saya itu deketin, kok ini orang ngomong. Ya ampun saudara, saya kaget. Ternyata mereka ini pendoa gereja itu ngelilingi bangku-bangku kosong sambil tumpang tangan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk memenuhi bangku-bangku ini. Nih saudara, ini kesalahan fatal. Lagi sekali, dia menyuruh kita pergi mencari jiwa. Kan kurang ajar kita. Menyuruh dia yang cari jiwa itu. Maaf. Kalau ada yang tersinggung, ya saya harus minta maaf. Tapi ini kebenaran.
dan saudara yang salah. Pergilah kamu. Contoh kecil, tapi ini fatal. Tolong jawab. Yang kita baca di Alkitab. Dengar baik-baik. Yang kita baca di Alkitab. Itu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Biar yang tersinggung itu bertobat hari ini. Tolong jawab. Yang tertulis dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Cepat jawab. Sembuhkan. Sembuhkan. Terima kasih Pak Yakobus. Tapi yang kita lakukan, doakan orang sakit. Mari kita doakan. Ini kan salah. Pasti ada yang beralasan. Loh, saya kan bukan dokter. Nah, itu alasan. Menyembuhkan orang sakit itu perintah. Walaupun bukan dokter. Amin. Pakai 3 cara. 1. Hukum Musa. Ya, Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis apa saja yang boleh dimakan dan apa saja nggak boleh dimakan. Semua dokter begitu bertemu pasien yang pertama ditanya pola makan saudara bagaimana, betul tidak? Saya orang Jawa, saya pakai istilah ini. 80% lebih orang sakit itu goro-goro cuang keming geragas saudara. Maaf, saya pakai istilah Jawa. 80% orang sakit karena mulutnya rakus. Nah, ini loh masalahnya. Kenapa yang papa larang untuk kita makan? Itu enak semua. Betul tidak? Perintah kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi yang sakit hati, kecewa, putus asa, patah semangat, mengeringkan tulang. Jadi yang pertama kalau kita diperintah menyembuhkan orang sakit, ajari saudara kita itu pola makan yang benar. Kedua, ajari mereka untuk tidak stres, tidak benci, tidak dendam, tidak sakit hati, tidak kecewa. Hati yang gembira adalah obat. Maka itu orang gila itu jarang sakit. Tapi bukan berarti Tuhan bilang kamu gila dulu baru sembuh. Enggak, maaf. Yang ketiga, Yohanes 7 ayat 23. Istirahat. Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Yohanes 7, 23. Maka itu kalau kita kunjungan ke orang sakit, pamit pulang, pasti kalimat terakhirnya begini. Banyak istirahat ya saudara, banyak istirahat. Terima kasih Pak Nenggolan. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan. Ini kalimat yang tepat. Seluruh tubuh seorang manusia. Mengapa harus ada kata seluruh? Kenapa enggak cukup kata karena aku menyembuhkan tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Enggak bisa. Maka itu dokter spesialis itu banyak. Spesialis otak, spesialis saraf, spesialis mata. Untuk mata pun spesialisnya macam-macam. Untuk retina, untuk kornea, untuk THT, macam-macam lagi. Kardiolog, onkolog. Ya, betul enggak? Bagian ginjal. Beda. Tulang. Ortopedinya pun macam-macam. Wih, maka itu kata ini tepat. Seluruh tubuh seorang manusia. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kapan? Menurut Yohanes 7:23, orang itu sehat di hari Sabat. Sabatnya itu artinya istirahat. Istirahat itu bukan fisiknya, tapi otak ini loh. Pikiran ini loh. Maka itu orang yang stres gak bisa tidur. Pikirannya ngomong terus. Jangan-jangan besok bagaimana? Nanti mau apa? Nah itu dia. Maka itu
Dokter kan sudah memberitahu. 60 sekian persen orang yang meninggal karena COVID itu bukan COVID-nya yang membunuh dia. Stresnya itu loh. Betul tidak saudara? Stresnya itu yang membunuh. Maaf, yang masih percaya Sabat itu Sabtu, hari ini harus dirombak pola pikir saudara. Bayangkan, menurut Yohanes 7 ayat 23, Sabat itu bukan Sabtu, tapi setiap hari. Maaf, kita nggak bisa diskusi karena waktu. Nah, yang percaya Sabat itu Sabtu, begini masalahnya. Kalau orangnya itu sakitnya hari Minggu, nunggu Sabtu baru bisa disembuhkan Tuhan Yesus, bisa-bisa Kamis atau Jumatnya sudah mati duluan. Nggak sampai nunggu Sabtu, maaf saya berkata. Jelasnya, sembuhkan orang sakit, itu tugas murid-murid Yesus. Dengan mengajari pola makan sehat, nggak boleh stres, masuk istirahat. Dalam istirahat itu, miliatan sel yang dipakai sepanjang hari hidup mati, diganti yang baru. Karena istirahat. Wah, firman itu luar biasa. Oke, saya kembali ke Ibrani 7:25. Coba lihat. Mungkin Pak Nenggolan bisa tayangkan Alkitab yang satu ayat itu. Karena buat saya lebih gampang melihatnya. Ibrani 7:25. Perhatikan ini saudara. Ini penting sekali. 7 ayat 25. Ibrani. Karena itu Yesus sanggup juga. Sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Bapa. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pensyafaat mereka. Nah, saya mau tambahkan ayat ini untuk mempermudah pengertian kita. Siapa yang pernah bertanya sampai hari ini belum ketemu jawabannya? Ketika Tuhan kita doa di Getsemani, mengapa dia minta ditemani oleh 3 murid yang terpilih? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nah, kalau saudara belum pernah tahu jawabannya, mengapa dia cari teman? Masa nggak bisa doa sendiri? Maka jawabannya di sini. Ternyata sampai hari ini, waktu Yesus senantiasa berdoa syafaat untuk sisa manusia yang belum diselamatkan karena belum dengar nama itu. Tuhan Yesus tetap cari teman sebagai pendoa bersama dia. Itu saya kaget. Nah, misalnya hari ini misal saat ini saya beri contoh. Tuhan sedang mikir Tiongkok. Nah, kalau saudara dan saya menjadi teman doanya sekarang ini untuk Tiongkok, maka Tuhan akan ajak kita ikut mikirin Tiongkok. Lalu Tuhan akan beri tugas kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk Tiongkok. Jadi bukan kita merintah, Tuhan selamatkan Tiongkok, lawat Tiongkok Tuhan. Maaf ya, saya tunjukkan fakta dulu. Lagi sekali jangan ada yang tersinggung atau marah. Ini pendoa syafaat ini ya. Di ruang doa, ada sekian banyak orang doa. Wah. Tuhan, misalnya, ini sekarang, daerah banjir. Subang, ya Pantura, pantai utara Pulau Jawa, banjir besar. Tuhan selamatkan orang-orang di Pantura, di Subang, di mana lagi? Pamanukan atau mana saya nggak tahu. Sampai ke Pati, banjirnya. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. 2 minggu kemudian, ini para pendoa biasanya ngecek
Hei, dengar kabar gak? Bagaimana di Subang? Bagaimana di Pati? Ya, Pantura itu. Maaf. Saudara sadar gak? Yang saudara cek itu siapa? Ngerti pertanyaan saya? Yang saudara cek siapa? Setelah 2 minggu saudara doa syafaat. Katanya syafaat. Dengan dar-der-dor menyuruh Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan selamatkan. Ini ada yang jawab di Zoom. Betul. Yang saudara cek Tuhan sudah kerja atau belum. Nah itu loh kurang ajarnya kita. Untung Tuhan gak kayak saya suka tersinggung. Maaf. Kalau Tuhan model saya tak pelintir gulumu. Loh Tuhan kok diperintah terus dicek. Sudah kerja atau belum? Seharusnya begini kalau kita doa syafaat. Selesai amin. Mari kita tanya dulu. Di sana itu perlu apa? Dokter? Amin. Perlu guru? Yes. Perlu bawa makanan? Jadi cari dulu di sana itu lagi butuh apa. Terus kita akan utus orang-orang saudara-saudara kita sesuai yang mereka butuhkan. Amin. Nah, saya berikan kalimat ini. Jadi doa syafaat itu artinya Tuhan kerjasama dengan kita untuk mikirkan apa yang Tuhan pikirkan untuk suatu daerah. Lalu kita pergi sama-sama kerja dengan Tuhan. Itu artinya doa syafaat. Jadi jangan main perintah saja. Ngeri sekali. Jadi Tuhan itu cari saudara dan saya untuk menjadi teman doa. Nah, 89 bulan Agustus saya ada di Pasadena, California. Saya sudah mapan pelayanan di Amerika. Saya tinggal di rumahnya Pak Adi Sutanto, Dr. Adi Sutanto, pendiri JKI, ya, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Tiba-tiba saya dapat buku. Itu Agustus 89. From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa? Bukan from Jerusalem to Indonesia. Begitu selesai saya baca buku From Jerusalem to Irian Jaya. Saya jelas dengar suara. Daniel, kamu ke sana. Saya tanya, kapan Tuhan? Akhirnya April 90. Setelah saya menyiapkan diri sejak Agustus 89. April 90. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura. Lalu saya ke Wamena. Dan sampai hari ini kami suami istri dan anak-anak masih ada di Papua. Karena hari itu Tuhan sedang bersyafaat untuk Papua. Siapa yang mau pergi ke sana? Saya diajak jadi teman doanya Tuhan Yesus untuk mikir Papua. Nah, saya nggak cuma berdoa, Tuhan selamatkan Papua. Tidak. Saya tanya, apa yang harus saya buat? Itu bersyafaat menjadi teman doanya Tuhan Yesus. Maka itu para pensyafaat hari ini berubah sikap saudara. Jangan pensyafaat merasa paling dekat dengan Tuhan, yang lain tidak. Maaf. Jadilah teman doa Yesus untuk tahu. Bagian terakhir. Kejadian 18. Mulai ayat 16. Judulnya betul. Ya, judulnya. Lihat, Kejadian 18 ayat yang ke-16. Ayo, judulnya apa di Alkitab saudara? Saya baca ya judulnya. Ya. Ada yang sudah ketemu? Apa judulnya? Tolong dibaca. Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Doa syafaat Abraham. Nah, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa. Nah, yang belum pernah baca teliti, saya akan beritahu hari ini.
baca ayat 16 sampai ayat 33. Ternyata tidak ada satupun kalimat doa dari Abraham untuk Sodom. Tapi kenapa judulnya ditulis doa syafaat Abraham untuk Sodom? Yaitu karena tradisi agama. Lalu apa yang Abraham lakukan waktu dia bersyafaat untuk Sodom? Baca dengan teliti. Nggak bisa sekarang karena waktu. Yang dilakukan Abraham adalah diskusi dengan Yahweh Tuhan. Setelah diskusi, Yahweh Tuhan menunjukkan angka yang ditawarkan Abraham. Kalau ada 50 orang benar di situ, apakah engkau akan menghukum yang benar bersama yang tidak benar? Yahweh Tuhan menjawab, Bram, dijauhkan kiranya daripadaku menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Kalau aku temukan ada 50 orang benar di negeri itu, aku enggak menghukum. Terus diskusi, bukan doa. Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan begini, oh Tuhan. Enggak. Abraham diskusi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Hari ini ubah cara doa syafaat kita. Jangan cuma seperti Rembo. Tuhannya lari. Takut mbok bedil. Maaf. Ditembak dengan apa? Dengan nyerocosnya mulut kita ini. Tanpa memberi kesempatan, dia diskusi dengan kita. Maaf saya berkata. Ketemu orang sakit, jangan langsung tumpang tangan, terus diusek-usek begitu kepalanya. Dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Ajak diskusi. Saudara kenapa sakit? Itu pola makan bagaimana? Sudah ngampuni mertua belum? Nah, sudah bebaskan orang punya utang belum? Begitu. Terus bagaimana pola istirahat saudara? Itu doa syafaat. Bukan cuma merintah-merintah Tuhan. Oke ya? Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Supaya kita menjadi teman doanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara doakan Tiongkok hari ini, setelah kita doa, ayo diskusi siapa yang ke sana, harus apa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.